Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah, dan semoga salam dan salawat tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita telah memasuki pertemuan kita keempat tentang pembelajaran menggunakan software EKTS. Pembelajaran kali ini kita akan membahas sistem power reverse atau putar balik, di mana motor induksi 3 fase ini bisa kita putar kanan atau bisa juga kita putar kiri. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, banyak kita melihat bahwa rangkaian atau wiring pada rangkaian daya ini tetap. Nah, pada kali ini kita membuat wiringnya itu agak sedikit lebih berbeda, di mana pada wiring kali ini kita melihat bahwa adanya fasa yang ditukar. Apa tujuan fasa yang bertukar di sini? Tujuannya adalah untuk memutar balik motor 3 fase ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa melihat simulasi dengan putaran forward reverse ini, atau motornya putar kiri atau putar kanan. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi yang sering kita gunakan, yaitu aplikasi EKTS. Yang pertama, kita memasang sumber fasa seperti yang sebelumnya, bahwa ini adalah untuk rangkaian kontrolnya. Yang kedua, kita memilih tombol stop button. Stop buttonnya kita tukar seperti biasa, kita buat dia itu vertikal ya, vertikal ke bawah. Ini tombol stop, kita beri indikator atau nama tombol stop. Yang kedua, kita pilih start button, kita tukar juga. Nah, start button ini kita beri nama SFW atau start forward, karena di sini kita butuh 2, jadi kita pasang lagi satunya. Ini kita pasang dia SRF, atau dia nanti start reverse ya. Nah, sekarang kita lihat kembali ke gambarnya. Pada rangkaian ini kita melihat kita cuma membutuhkan 1 buah motor listrik, tapi kita tetap membutuhkan 2 buah kontaktor. Oke, sekarang kita kembali ke EKTS-nya. Jadi yang kita butuhkan itu kontaktornya itu ada 2. Ini kita putar balik dulu. Jadi K1 atau kontaktor 1, ini K2. Kita putar balik juga. Oke. Bagaimana untuk rangkaian pengontrolannya? Nah, sebenarnya di rangkaian pengontrolan ini kita hanya membuat atau mirip dengan pertemuan sebelumnya pada video tutorial saya yang part 3 kemarin. Di sini kita buat rangkaian kontrolnya itu sebenarnya rangkaian motor bergantian, tapi bedanya di sini kita cuma membutuhkan 1 motor. Apanya yang nanti yang bergantian, yaitu putar kiri sama putar kanannya, putar kanan atau putar kiri. Nah, sekarang setelah komponen-komponennya telah terpenuhi,
kita sekarang buat rangkaian kontrolnya. Oke, yang kita butuhkan pertama-tama adalah rangkaian pengunci untuk mengunci kontaktornya. Jadi di sini kita butuh normally open kontak. Nah, di sini. Seperti yang sebelumnya, bahwa di sini itu kita bisa memilih K1 atau K2. Di sini kita pilih K1 karena kita akan mengunci kontaktor 1. Selanjutnya kita pilih normally close kontak. Kenapa normally close kontak? Di sini kita buatnya supaya tidak bisa nyala bersamaan kedua kontaktornya, sehingga ini bisa lebih aman. Oke, ini persiapannya telah jadi. Nah, sekarang sisa kita rapikan. Oke, tombol start. Tombol startnya kita hubungkan. Ini kita rapikan. Terus tombol startnya juga kita rapikan. Terus kita pilih tombol atau kontak NC-nya. Setelah kontak NC, kita pasang lagi. Di koilnya kontaktor. Selanjutnya kita pilih netral. Oke, sekarang netral. Nah, sekarang kita cukup paralelkan antara kontaktor K1 koil kontak utamanya, kontak bentuknya dengan tombol start. Oke. Next, kita buat rangkaian untuk K2-nya. K2 ini connect dengan tombol start satunya. Oke, selanjutnya kita butuh apa? Kita butuh normally close. Normally close nya K1. Kenapa juga kita pilih di sini? Agar mereka saling mengunci. Jadi kontaktor ini tidak memungkinkan nyala bersamaan. Oke, selanjutnya kontaktornya. Oke, selanjutnya di netral. Kita sambung netral. Nah, rangkaiannya belum selesai. Kita butuh satu lagi normally open kontak. Normally open kontak untuk K2-nya. Oke, secara sederhana rangkaian kontrolnya telah selesai. Jadi rangkaian kontrol ini tidak ada bedanya dengan rangkaian yang kemarin, rangkaian kontrol motor bergantian yang interlocking, artinya saling mengunci. Nah, bedanya di sini hanya berbeda pada rangkaian dayanya. Oke, untuk rangkaian daya kita butuh sumber 3 fasa. Terus kita butuh normally open. Normally open triple kontak. Nah, yang ini adalah kontak utama dari kontaktornya. Kita pilih lagi. Ini K1. Karena kita butuh 2, jadi kita langsung saja ambil lagi yang kedua. Ini kita putar balik juga. Di sini ada K2. Terus kita butuh motor 3 fasa. Yang motor induksi 3 fasa. Oke. Nah, untuk komponen-komponen rangkaian kontrol pada simulasi ini sudah cukup. Tapi jika kita ingin merangkainya secara sesungguhnya, maka kita sebenarnya butuh di sini ada thermal overload, juga kita butuh MCB atau NFB lah sebagai pengaman dari motornya. Ya, secara sederhana
untuk rangkaian ke-1 tetap seperti biasanya, jadi tidak ada bedanya. Ini tetap ya. Ini langsung terhubung ke motor. Di sini motornya kita tidak label karena kita hanya menggunakan satu buah motor. Nah, selanjutnya, apa beda rangkaian daya dengan rangkaian kontrol motor bergantian dengan rangkaian motor putar balik atau forward reverse? Nah, di sini kita lihat bahwa ada posisi fasanya yang kita tukar. Jadi fasa R masuk ke tengah, fasa S masuk ke pertama, dan fasa T itu tetap di yang ketiga. Ya, sekarang kita hubungkan. Fasa ini masuk ke 2 di fasa S, sedangkan yang tengah ini masuk ke fasa R, yang ketiga masuk ke fasa T. Jadi dia tetap ya. Yang ini sekarang kita hubungkan. Nah, ini tetap. Yang di sini masuk ke posisi pertama, PWX-nya motor ya. Ini tetap di baris kedua. Ini yang ketiga. Oke, jadi secara sederhana rangkaian ini telah selesai. Nah, sekarang kita lihat bedanya. Apa sih beda antara kontaktor 1 dan kontaktor 2 bila kita menukar fasanya? Sekarang kita simulasi. Sekarang kita buat motornya itu putar kanan, normal seperti biasanya. Nah, di sini kita melihat motornya sudah berputar searah jarum jam. Nah, sekarang saya ingin membuat motornya putar balik. Di sini tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena ini saling mengunci. Rangkaian ini juga kita buat supaya untuk mengamankan motor ini. Kita bayangkan saja apabila kita telah berlari kencang dan sangat kencang, terus tiba-tiba kita disuruh lari mundur. Nah, itu pasti akan sangat memberatkan motor dan motornya ini bisa bergetar atau lompatlah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita buat motor ini putar balik? Yang pertama, kita tekan tombol stop terlebih dahulu. Nah, setelah motornya berhenti, nah kita tekan tombol start, maka motornya akan berjalan berlawanan arah jarum jam. Oke, ini sudah bisa kita lihat. Inilah perbedaan apabila kita menukar fasanya. Jadi fasa yang masuk ke motor itu juga sangat mempengaruhi arah putaran motor kita. Jika urutannya benar RST, maka motor itu akan berputar ke kanan. Tapi bila urutannya itu menjadi SRT, maka motornya akan berputar ke kiri. Oke, sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.